memang sejauh ini kita bisa melihat bahwa gelombang massa yang kita harapkan itu tidak tampil. Tapi siapa tahu sebentar lagi, ya kan? Nah, daripada Kak melihat situasi yang seperti itu, di mana mungkin saja terjadi korban. Ingat tuh, itu 98 Trisakti 4 orang. Betul. Ya kan? Kemudian ditambah lagi 16 orang mahasiswa dan pemuda di zamannya Pak Habibie, Semanggi 1. Ya. Nah, kita tidak menginginkan hal itu. Oh ya, Jakarta terbakar, ya, diikuti oleh kota-kota lain. Kita tidak menginginkan situasi itu. Tetapi Bambang Susatyo bisa mencegahnya. Kita kembali, apa yang bisa dilakukan? Oke, sidang umum atau sidang istimewa dibikin, ya kan? Diminta dengan hormat kepada seluruh anggota, keinginan untuk kembali ke UUD 45. Perhatian para tokoh, pengamat politik, aktivis dan masyarakat yang peduli pada kondisi bangsa dan negara saat ini, kini juga sedang tertuju ke gedung MPR setelah pada tanggal 5 Juni tahun 2024 silam, Bapak Reformasi yang juga mantan Ketua MPR Amin Rais bertemu dengan pimpinan MPR. Pertemuan itu sangat penting karena sebelum Amin Rais diundang ke MPR, kabarnya para pimpinan MPR bertemu dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Agendanya adalah untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 2002 yang merupakan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hingga 4 kali. Setelah Amin Rais bertemu pimpinan MPR, keluar statement dari Ketua MPR Bambang Susatyo bahwa Amin Rais setuju untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 2002 yang selama ini oleh pemerintah tetap disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Rencana MPR untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 2002, dan persetujuan Amin Rais untuk amandemen itu menuai polemik, karena para tokoh dan aktivis justru ingin MPR memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Meski demikian, tindakan Amin Rais yang meminta maaf karena telah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 diapresiasi. Jadi begini, pernyataan dari Ketua MPR Pak Bambang Susatyo itu ambigu. Di satu pihak dia mengatakan seperti akan ada amandemen kelima, akan tetapi dia membantah bahwa belum ada kesepakatan dengan partai-partai. Selain itu juga bahwa waktunya pendek, sehingga tidak bisa menyelenggarakan itu dalam waktu yang pendek itu. Jadi saya pikir dia mengelak. Jadi tidak benar bahwa akan ada amandemen. Nah, saya ingin menyampaikan sebetulnya apa ini polemik ini. Itu kan setelah Amin Rais bertemu dengan Ketua MPR Bambang Susatyo, dan Amin Rais ini diundang lah, ibaratnya diundang, diharapkan. Kalau saya tidak keliru waktu itu pertemuannya dimulai dengan Pak Tri Sutrisno. Saya tidak tahu persis apakah Bambang Susatyo dipanggil oleh Pak Tri Sutrisno atau memang dia mempunyai keinginan untuk menghadap. Tetapi dugaan saya yang dibicarakan adalah bahwa Pak Tri Sutrisno mendesak, meminta, mendukung agar Ketua MPR melakukan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Saya dengan Pak Tri Sutrisno itu sudah sejak 2002. Ya, pada waktu itu dimulai dari tempat-tempat kecil lah di Jalan Proklamasi bersama-sama dengan Pak Amin Aryo soal almarhum dan lain-lain lah, termasuk pimpinan yang masih hidup dari Tentara Pelajar, Pak Tommy waktu itu. Lalu pindah ke Cawang Kencana bersama Pak Jenderal Saiful Sulun dan lain-lain.
Terus dilanjutkan lagi setelah tidak di Cawang Kencana, di gedungnya Mbak Tutut di Jalan Kuningan, lalu beberapa kali, 4-5 kali di Taman Mini. Itu mengupayakan supaya kita tuh kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Jadi dugaan saya yang persisnya itu adalah bahwa Pak Tri Sutrisno mendesak agar sebagai Ketua MPR melakukan ketetapan kembali ke UUD 45. Nah, lalu Pak Bambang kemudian mengagendakan bertemu dengan Pak SBY, Ibu Megawati, dan Amin Rais. Nah, tetapi yang Mega ini sepertinya terlewat, nggak tahu apa yang menjadi alasan. Tapi sebelum tanggal 6, nah persis tanggal 6-nya itu bertemu dengan Pak Amin Rais. Nah, Saudara Amin Rais sepertinya mengelak dari pertanyaan Pak Bambang Susatyo, yaitu bahwa yang ditanyakan oleh Pak Bambang itu, apakah keadaan seperti ini, Indonesia yang seperti ini yang diharapkan oleh Pak Amin ketika Amin Rais melakukan amandemen tahun 99 sampai 2002 itu. Nah, ternyata dalam pertemuan seperti kita dengar bersama, itu di tempat yang tertutup. Tetapi kemudian sekalipun tertutup, kita mendengar siaran pers dari Pak Lanyala, Ketua DPD. Nah, disitulah kemudian bisa kita baca bahwa Amin Rais hanya menyatakan soal MPR. Saya melucuti kekuasaan MPR itu sesuatu yang merupakan kesalahan perhitungan, sesuatu yang naif, ya, salah perhitungan, bahwa dia kira dengan melucuti apa itu namanya kekuasaan MPR, khususnya ada dalam memilih presiden, bahwa kemudian dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat, di mana jutaan orang hampir tidak mungkin lah kalau bisa terjadi serangan wajar seperti kalau sekiranya dipilih oleh MPR yang jumlahnya kira-kira 1.000 orang. Nah, hanya itu yang disampaikan. Padahal sebetulnya kan keinginan Bamsud itu kan lebih luas daripada itu. Tidak hanya, bahkan sebetulnya tidak hanya soal pemilihan presiden, soal yang terkait dengan MPR itu, yaitu bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, ternyata kemudian kan diambil alih oleh partai-partai politik. Kemudian bagaimana dengan GBHN? Bagaimana dengan susunan MPR tentang utusan golongan dan utusan daerah, ya kan? Lalu GBHN, ya, itu pun sama sekali nggak dibahas, hanya soal presiden. Tetapi yang lebih luas lagi, kalau kita mau, sebagaimana saya sering sampaikan, dan teman-teman juga begitu, bagaimana dengan orang Indonesia asli dalam pasal 6, ya? Kalau tadi itu kan pasal 2 ayat 1, pasal 3, ya kan? Sekarang pasal 6, Indonesia asli. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Amin Rais? Kesalahan perhitungan apa yang ini nggak dijelaskan? Lalu juga hilangnya Dewan Pertimbangan Agung, ya. Lalu yang lebih hebat lagi adalah pasal 33 pun sudah menjadi liberal, ya. Kekayaan alam kita tidak digunakan sebesar untuk kemakmuran rakyat, tetapi dibiarkan dirampok sama pihak asing, ya.
ada individualisme, di situ ada kapitalisme, ada liberalisme, dan bahkan imperialisme terjadi di situ. Ya, kita menjadi liberal, ya. Jadi itu yang tidak dilakukan. Masih ada lagi sebetulnya, yaitu tentang hak asasi manusia. Kita sudah mempunyai Undang-Undang nomor 39, salah ya, tahun 98 yang dibikin oleh Pak Habibie tentang hak asasi manusia. Nah, ini masih ditambahkan lagi dengan 28 ABCD sampai Q kalau salah ya. Nah, lalu juga ada pasal-pasal lain yang menggerogoti hak presiden, tetapi diberikan kepada DPR. Ya, ini juga perihal yang terkait dengan amandemen itu, yang menurut Profesor Kailan dari UGM 97% itu diubah, sehingga nyaris Republik ini hilang. Republik Proklamasi itu hilang. Nah, ini yang sama sekali tidak disampaikan oleh Saudara Amin Rais. Nah, inilah sebetulnya yang kita tuntut. Yang menjadi perhatian kemudian adalah bahwa kenapa Pak Bambang Susetio diam saja gitu ya, tidak bereaksi, tidak ingin mengembalikan pertanyaan awalnya kepada Amin Rais, supaya dijawab apakah benar Republik yang ada sekarang inilah yang diinginkan oleh Amin Rais ketika mengubah Undang-Undang Dasar. Tetapi saya juga ada hal yang semacam apresiasi lah, bahwa Amin Rais sekarang menyatakan maafnya. Ya, itu sudah kita tunggu lama sekali. Mestinya permintaan maaf itu harusnya secara nasional disampaikan ya, karena rakyat itu 20 tahun menderita, kedaulatan kita itu dirampok ya, dan sangat menderita dengan adanya PKI, gaya baru dan lain-lain. Orang-orang Cina asing yang seakan-akan menjadi tenaga kerja, tetapi ternyata merampok kekayaan kita. Nah, ini Amin Rais selain permintaan maaf juga kemudian mengakui bahwa dia sebagai ketua MPR, dia sebutkan ketika saya menjadi ketua MPR, jadi dia memang bertanggung jawab. Banyak orang yang mengatakan bahwa itu bukan kesalahan Amin, itu kesalahan banyak orang, tetapi komandannya kan dia. Betul. Jadi saya apresiasi ketika dia mengatakan, ketika saya menjadi ketua MPR, yang saya lakukan adalah kesalahan perhitungan. Nah, itu lumayan ya, meskipun kok baru 20 tahun lebih baru ngomong, baru bicara itu. Itu yang saya sesalkan amat sangat. Ya, kira-kira begitu. Pak, yang jadi pertanyaan saya juga begini. Pak Amin Rais kan pasti menyadarin bahwa amandemen yang dia lakukan ini membuat negara kita menjadi seperti sekarang. Dan dia juga kan sangat... Mudah-mudahan dia sadar. Artinya jangan hanya soal MPR dan Presiden saja. Iya. Dan dia juga sangat kritis kan Pak, menyikapi kondisi sekarang. Nah, pertanyaan saya, kalau dia menyadarin itu, kenapa dia menyetujui amandemen? Kenapa dia nggak mengusulkan, udah balik aja ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli seperti yang diinginkan sama Bapak dan teman-teman? Kenapa seperti itu menurut Bapak? Ya, dia tidak mengatakan begitu. Harapan kita begitu, dia mestinya mengatakan mari kita kembali ke UUD 45 kan gitu, ya seluruhnya, ya. Tetapi yang dikatakan hanya sebagian. Nah, itu Presiden dipilih saja lewat MPR, itu yang dia katakan. Jadi dia hanya bagian kecil aja nih. Ini hanya sekitar 10% daripada 97% yang dikatakan oleh Pak Profesor Kailan itu. Dia sudah mengatakan itu, ya ada kata-kata itu, kita kembali saja Presiden dipilih oleh MPR. Ya lumayan lah itu, ya kan. Tetapi nggak cuma segitu, kerusakan itu sudah demikian rupa gitu. Nah, disinilah juga sebetulnya terbuka peluang
bagi Pak Bambang Susetio untuk kembali sebagai ketua MPR, dia menyatakan kembali. Ya, dengan permintaan maafnya Amin Rais meskipun hanya sebagian kecil ya, tetapi sebetulnya dia sudah mempunyai peluang, dan peluang itu sebetulnya ada dan mudah bisa dilaksanakan sekarang ini. Mungkin nanti saya atau perlu saya sampaikan? Oke, saya sampaikan aja ya. Iya. Nah, ini memang teoritis, teoritis yang menuntut keberanian, menuntut komitmen, menuntut konsistensi, menuntut keteguhan, ya, harus teguh itu. Apalagi ketua MPR, yang sebetulnya adalah lembaga tertinggi negara, ya kan? Nah, yang saya harapkan dari Bapak Bambang Susetio sebagai ketua MPR, nyatakanlah keinginan itu. Daripada kerusakan yang akan terus-menerus, bahkan akan berlanjut setelah Oktober 2024, ya, bisa berlangsung terus kalau tidak dilakukan tindakan seperti ini, ya. Jadi Pak Bambang Susetio, oke, kita kembali ke UUD 45. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya ini langkah damai daripada terjadi kerusakan, daripada kemudian terjadi misalnya gelombang massa, ya kan? Memang sejauh ini kita bisa melihat bahwa gelombang massa yang kita harapkan itu tidak tampil, tapi siapa tahu sebentar lagi, ya kan? Nah, daripada melihat situasi yang seperti itu, di mana mungkin saja terjadi korban. Ingat itu 98 Trisakti 4 orang. Betul. Ya kan? Kemudian ditambah lagi 16 orang mahasiswa dan pemuda di zamannya Pak Habibie, Semanggi 1. Ya. Nah, kita tidak menginginkan hal itu. Oh ya, Jakarta terbakar. Ya, diikuti oleh kota-kota lain. Kita tidak menginginkan situasi itu. Tetapi Bambang Susetio bisa mencegahnya. Kita kembali. Apa yang bisa dilakukan? Oke, sidang umum atau sidang istimewa dibikin, ya kan? Diminta dengan hormat kepada seluruh anggota, keinginan untuk kembali ke UUD 45, 18 Agustus, ya, 45, lalu diminta kepada Pak Lanyala supaya DPD berubah menjadi utusan daerah, ya kan, utusan golongan disiapkan, sambil berjalan, maka disebutlah itu MPRS, MPR sementara. Ingat zamannya Bung Karno, sampai 67 itu masih MPRS. Bikin aja sidang MPRS, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, ditetapkan, ya kan? Yang berarti kemudian Pak Jokowi harus lengser, karena Pak Jokowi dipilih berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002. Lalu Pilpres juga batal demi hukum. Iya benar. Batal demi hukum. Jadi itulah yang kita tuntut. Sebetulnya dengan mudah. Syaratnya hanya satu tadi. Teguh, konsisten, komitmen, istiqomah, demi menyelamatkan bangsa, rakyat, dan negara. Kita kembali ke UUD 45. Iya. Nah, tindakan yang lebih lanjut adalah kalau Pak Jokowi bertindak macam-macam, ya beliau harus ditangkap. Harus ditangkap. Atau paling enggak ditahan rumah, atau dilarang ke luar negeri. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan presiden terpilih
Pak Prabowo. Ya, kalau pilpresnya dibatalkan, ya Pak Prabowo juga bukan terpilih, apalagi semua orang tahu itu hasil daripada kecurangan. Betul. Ya kan? Ya, Pak Prabowo juga kalau perlu ya dilarang ke luar negeri, tahanan rumah, kalau mau nekat karena beliau pimpinan pertahanan negara yang mungkin bisa macam-macam, ya kan? Nah, tentu saja Pak Bambang Susatyo juga harus mulai memikirkan tentang jangan sampai terjadi kekosongan. Nah, tidak terjadi kekosongan ya seperti halnya Maret 67, waktu itu Pak Harto yang ditunjuk menjadi penjabat presiden. Sementara, ya, ini bisa dilakukan begitu juga. Penjabat presiden sementara mulai disiapkan. Nah, sambil menunggu situasi itu, sekarang ini Bambang Susatyo harus mencari-cari siapa kira-kira yang bisa diangkat, dipilih sementara sebagai penjabat negara, penjabat presiden. Nah, waktu itu Pak Harto pun tahun 67, Maret 67, 11 Maret 67, kemudian membentuk presidium. Pak Harto sebagai ketua presidium, sekaligus ketua presidium dalam bidang pertahanan. Ada 4 orang lagi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang industri. Itu yang diangkat oleh Pak Harto, mendampingi beliau sebagai ketua presidium, penjabat presiden. Nah, itu harus segera, di mana kemudian penjabat presiden ini siapapun dia, kita dari Hizbullah Indonesia ya, punya juga sih calonnya. Artinya betul-betul calon yang selain punya visi misi juga punya keberanian. Ya mirip Bung Karno lah. Bung Karno itu nggak ada yang bisa mengalahkan dia. Nah, Prabowo apa? Kan nggak bisa. Nah, disitulah kemudian sebagaimana kita sering sampaikan, kembali ke UUD 45, Pak Jokowi dilengserkan, lalu dibentuk pemerintah transisi. Nah, itulah yang kira-kira bisa dilakukan. Iya. Pak, pertanyaan satu lagi, Pak. Kalau misalnya ternyata memang hanya amandemen gitu yang dilakukan oleh MPR, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Hizbullah Indonesia? Kan Hizbullah kan jelas menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Apakah akan ada aksi atau apa, Pak? Oh iyalah, iyalah. Jadi kita akan terus berjuang, ya kan? Entah bagaimana caranya, ya kita mohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menyelamatkan Indonesia. Nah, saya pikir ini pikiran saya ya. Selalu kalau berpikir mengenai hal itu, ya, mengenai aksi, mengenai kembali ke UUD 45, ya 18 Agustus, lalu bagaimana menyelamatkan negara ini, yang harus dilaksanakan sesegera mungkin. Ya, saya akan mencoba menghimpun TNI. Ini keadaan sudah demikian rupa, terlepas daripada apakah kemudian Pak Bambang Susatyo muncul keberaniannya, ya. Kalau muncul keberaniannya seperti tadi yang saya sampaikan, tapi kalau kemudian tidak muncul dan membiarkan keadaan ini berlangsung sampai Oktober, tepatnya 20 Oktober itu, ya sebelum itu saya akan coba dengan TNI, baik yang aktif maupun yang non aktif. Saya selalu berpikir
Bagaimana dulu Saddam Hussein, seorang kolonel? Bagaimana dulu Muammar Gaddafi? Itu bisa terjadi. Bahkan sekarang ini ada 8 negara di Afrika Tengah, Afrika Barat dan Tengah, seperti Niger, seperti Burkina Faso, dan beberapa yang lain. Itu bahkan pas Panspresnya itu menangkap presidennya, yang pada akhirnya adalah mantan jenderalnya, dan ditahan di rumah, dan selesai, nggak ada pertumpahan darah. Nah, itu kudeta yang damai. Nah, Amin Rais itu tahun 99 sampai 2002 itu melakukan kudeta konstitusi. Ya, nah, ini kita mengembalikan kepada konstitusi yang sebelumnya. Banyak orang juga mengatakan bahwa sebetulnya UUD 45 itu belum pernah dilaksanakan. Pak Harto sendiri juga menyelewengkan Undang-Undang Dasar 45 itu, ya. Kita semua tahu lah itu, ya. Bahkan apa namanya, kecurangan pemilu juga sebetulnya di zamannya Pak Harto juga sudah terjadi. Serangan fajar, bansos juga terjadi, ya kan? Nah, ini kita betul-betul ingin kembali ke sana. Jadi kalaulah kemudian ada kesadaran juga dari pihak TNI, ya, para jenderalnya, mudah-mudahan polisinya juga, termasuk Pak Tito Karnavian, ya, yang melihat negara ini harus menjadi prioritas pertama, nomor 1, the supreme, ya, puncak daripada kebutuhan untuk diselamatkan. Itu ya begitu caranya. Ya, tangkap Pak Jokowi. Yep. Nah, Pak, sekarang harapan Bapak apa nih kepada Bambang Susatyo biar nggak terjadi ambigu? Kemudian juga apa harapan Bapak terhadap Pak Amin Rais sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam amandemen Undang Dasar 45 dulu? Kalau Pak Amin Rais, ya, terus terang, ya, dengan apa yang telah dilakukan selama 99 dan 2002, dan kita tahu banyaklah bahwa sebetulnya konsepnya itu dari asing. Jadi Pak Amin itu agen asing juga itu. Ribuan karungan uang, ya, mungkin dolar, itu masuk ke MPR selama 4 tahun itu. Oh iya, itu Pak Profesor Sofyan Effendi udah menjelaskan dalam bukunya. Berarti ada saksi mata ya, Pak, ya? Oh, ada. Okay. Ada saksi mata yang memberitahu kepada Pak Sofyan Effendi bahwa karungan itu masuk tidak hanya sekedar konsep dari Undang-Undang Dasar amandemen, tetapi juga karungan duit. Nah, berapa yang diterima Pak Amin kita nggak tahu. Ya kan, mungkin saja terima. Nah, ini apakah Pak Amin mau mengaku, ya, sudah dihimbau seperti itu, juga ternyata hanya seupil yang diterangkan, ya kan? Nah, ini saya nggak begitu percaya. Saya nggak percaya lagi lah orang-orang kayak seperti ini, ya. Bahkan saya sering mengatakan dia itu pengkhianat, ya. Nah, harapan saya sama Bambang Susatyo, nothing to lose. Nothing to lose. Justru orang akan berterima kasih kalau dia mempunyai keberanian, ya. Nggak akan diapa-apain lah. Bahkan sekalipun tadi itu MPRS, dia mau 5 tahun lagi menjadi ketua MPRS, nggak apa-apa. Ya, karena dia sudah menyelamatkan negara. Dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ya? Dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sepenuhnya, ya. Bukan amandemen ya, Pak, ya? Bukan amandemen, ya.
kalaulah mau ditambah dengan amandemen, termasuk itu pasal 7, itu pasalnya penjelasan atas pasal 7 saja, bahwa yang dimaksud adalah itu. Oke. Dan sebetulnya maksudnya Bung Karno, Bung Hatta ketika merencanakan Undang-Undang Dasar 45 itu ringkas, pendek, fleksibel. Itu banyak pasal-pasal yang disebutkan di belakangnya itu berdasarkan undang-undang. Yang undang-undang itu saja yang diubah. Yang apa tuh namanya? Diterbitkan. Nah, kalau terjadi pergantian rejim yang baru itu boleh saja mengubah undang-undangnya, mengamandemen undang-undang bukan undang-undang dasarnya. Ya, jadi itu ya, kemudian ya yang terakhir supaya jangan terjadi misalnya TNI merasa bahwa dia telah melakukan kudeta, padahal sebetulnya itu tujuannya menyelamatkan negara. Betapa hebatnya pada waktu Gaddafi itu hanya karena pihak Barat, Amerika dan NATO-nya yang menyerbu Libya. Jadi begitu. Termasuk Saddam Hussein juga begitu, dituduh membuat bahan kimia pembunuh massal, ya, dia jatuh. Jadi begitu kira-kira. Siap.